Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 1B hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya anak-anak. Baik, langsung saja marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang kita kembali lagi belajar tematik ya. Kemarin hari Senin sudah Ustazah jelaskan terkait subtema ketiga, yaitu kemarin kita belajar tentang mengenal tanda kurang dari atau lebih dari ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, baik, sekarang langsung saja kita ke pembelajaran subtema 4. Subtema 4 itu kita akan membahas tentang kegiatan di malam hari. Nah, coba lihat di gambarnya ini anak-anak. Di gambar ini adalah suasana atau keadaan di malam hari. Jadi hari mulai gelap, matahari sudah tenggelam, kemudian suasana mulai sunyi. Orang-orang pada sibuk untuk beristirahat ya. Sudah bacakan dulu pertanyaannya. Matahari perlahan mulai tenggelam. Hari mulai gelap. Bintang dan bulan mulai terlihat. Pertanda malam telah datang. Malam hari keluarga berkumpul. Malam hari saat beristirahat. Malam hari adalah nikmat dari Tuhan. Kita bersyukur atas nikmat Tuhan itu. Nah, jadi ini ya ciri-ciri dari malam hari itu, matahari mulai tenggelam, kemudian hari mulai gelap. Lalu bintang dan bulan mulai terlihat di langit itu ya. Kalau siang itu kan ada matahari ya anak-anak ya ciri-cirinya ya. Kalau malam ditandai dengan munculnya bintang dan juga bulan. Kemudian suasananya mulai sunyi dari yang ketika pagi hari rame, kemudian ketika malam itu orang-orang sudah mulai masuk ke rumah masing-masing ya. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari malam hari. Seperti pada gambar berikut. Sekarang kita langsung ke pembelajaran yang pertama. Perhatikan, simaklah cerita berikut ini. Nah, di sini coba lihat ya anak-anak ya. Ini adalah suasana malam hari. Ada banyak sekali binatang-binatang malam yang berkeliaran seperti burung hantu, kelelawar, kemudian biasanya itu ada kunang-kunang, laba-laba, dan banyak lagi ya. Nah, kemudian munculnya bintang dan juga bulan. Nah, ini juga ada tikus nih di bawah sini. Sudah bacakan? Malam hari. Matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang. Kelelawar mulai terbang, jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang. Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang. Kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Nah, jadi anak-anak, saat malam hari telah datang, itu biasanya bulan dan bintang mulai bersinar terang. Mulai bersinar terang untuk menyinari bumi. Jadi, ketika siang hari itu kan yang bertugas menyinari bumi adalah matahari. Nah, ketika malam, giliran bulan dan bintang yang bertugas untuk menyinari bumi. Nah, jadi kemudian ketika di malam, mulai banyak binatang-binatang yang bermunculan, binatang-binatang malam, seperti kelelawar, ada jangkrik yang bernyanyi riang, burung hantu yang keluar dari sarang, kemudian kelap-kelip cahaya si kunang-kunang, dan banyak sekali ya. Sambutlah malam dengan hati yang senang dan hati yang penuh rasa syukur, karena kita masih bisa merasakan nikmatnya beristirahat di malam hari. Jadi kita harus bersyukur ya anak-anak ya. Selanjutnya, coba ceritakan kembali cerita itu kepada temanmu. Lalu carilah kata-kata berikut ini pada tabel huruf. Tandai dengan garis yang berwarna. Nah, di sini ada teka-teki silang anak-anak.
Coba kita cari beberapa kata yang ada di dalam kotak ini ya. Kata pertama adalah terbenam, yang mana? Ini ya, terbenam. Kemudian, nih sudah ini ya, terbenam. Nah, selanjutnya, kata yang kedua adalah kelelawar. Yang mana ya kelelawar? Kita cari dulu. Sebentar. Sudah turunin kelelawar. Nah, di sini nih yang menurun nih ya. Kita isi bersama kelelawar. Sebentar anak. Kelelawar. Selanjutnya kata berikutnya adalah cahaya. Nah, di sini ada kata cahaya. Menurun ada kata cahaya. Selanjutnya ada kata kantuk. Nah, kita isi ya. Kita isi bersama kantuk. Berikutnya ada kata, kita cari yang mendatar. Di sini nggak ada. Nah, di sini tidak ada, di sini juga. Mana ya? Malam. Nah, nih malam ya. M-A-L-A-M. Selanjutnya ada kata jangkrik nih di sebelahnya. Kita isi bersama. Jangkrik. Selanjutnya ada kata bintang. Nah, ada banyak sekali ya kata-kata yang berkaitan dengan malam hari. Bintang. Selanjutnya ada kata gelap. Nih, ini kata gelap. Nah, kemudian kalau kita tarik dari bawah, kita cari yang bawah mana ya? Nah, ada kata terpejam. Kita isi ya. Terpejam. Nah, anak-anak ini adalah, oh satu lagi, ada satu kata, bulan. B-U-L-A-N. Kemudian, ya sudah, alhamdulillah. Nah, itu adalah beberapa kata-kata yang berkaitan dengan malam hari. Ada kata gelap, terbenam, cahaya, bulan, kelelawar, bintang, jangkrik, terpejam, malam, dan juga kantuk ya. Nah, anak-anak mungkin ada beberapa kosakata yang masih belum tahu ya. Nah, arti dari terbenam ini artinya adalah tenggelam. Sama artinya dengan tenggelam, hilang, begitu ya. Nah, gelap itu artinya gelap itu pekat, hitam. Kemudian arti dari jangkrik itu binatang malam yang ketika dia bunyi itu suka bersuara, suka mengeluarkan bunyi. Nah, terpejam itu artinya adalah menutup ya. Terpejam artinya adalah menutup. Mata yang terpejam artinya adalah mata yang tertutup. Kalau arti dari kantuk adalah ngantuk. Ngantuk ya. Nah, itu sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada malam hari, banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Mengulang pelajaran dengan tekun, menyiapkan alat sekolah untuk esok, membersihkan badan dahulu sebelum tidur. Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat, membersihkan sendiri tempat tidur, berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Masih banyak lagi yang lainnya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil, kelak sangat berguna bagi saat kita dewasa. Orang tua kita pun akan senang. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan yang terpuji. Nah, jadi anak-anak pada saat malam hari itu ada banyak sekali kebiasaan yang dapat kita lakukan ya. Contohnya coba lihat gambar ini, ada belajar, kemudian
ada mandi, kemudian menyikat gigi, membersihkan tempat tidur, kemudian berdoa sebelum tidur. Nah, jadi ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat kita lakukan ketika di malam hari ya. Nah, kemudian ada misalkan anak-anak besoknya ketika malam hari itu membantu ibu, itu juga bisa ya. Ada banyak sekali kebiasaan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Memanfaatkan alam secara bertanggung jawab juga merupakan kebiasaan yang baik. Misalnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Di alam banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian. Contohnya, biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam. Nah, ini adalah salah satu alam ya anak-anak ya. Salah satu benda-benda alam yang harus kita jaga. Biji kacang hijau, biji kedelai, biji lada hitam. Nah, dari alam ini bisa kita buat sebuah karya. Nah, salah satu karyanya adalah karya kolase tapi menggunakan biji-bijian. Berikut ini beberapa contoh hasil karya dari biji-bijian. Ini adalah gambar kupu-kupu ya. Nah, gambar kupu-kupu ini disusun menggunakan biji jagung ya. Biji jagung, kemudian yang hijau ini adalah biji kacang hijau. Kalau misalkan disusun dengan rapi, bisa menghasilkan sebuah karya yang indah ya anak-anak ya. Masya Allah. Kemudian yang bawahnya ini ada gambar bulan. Nah, gambar bulan yang disusun menggunakan biji kacang polong ya, kacang polong. Gambar yang berikutnya ada gambar burung kakak tua. Kemudian yang bawahnya ada gambar kelelawar. Masya Allah ya, indah sekali gambarnya. Nah, sekarang buatlah sebuah karya dengan memanfaatkan biji-bijian. Siapkan bahan-bahan yang kamu perlukan. Nanti tugasnya adalah membuat karya dari bahan biji-bijian ya anak-anak ya. Nanti karyanya menyusun membuat karya dari bahan biji-bijian untuk mewarnai gambar ini, gambar kakak tua, gambar burung kakak tua. Bekerjalah dengan tertib, jangan lupa untuk merapikan kembali bekas pekerjaanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai untuk pelajaran tematik hari ini anak-anak. Jadi tugasnya hari ini silahkan nanti dikerjakan tugas ini ya. Membuat karya dari bahan biji-bijian. Caranya adalah yang pertama kita lumuri dulu sketsa gambar ini dengan lem kertas. Nah, kita lumuri dulu dengan lem kertas, baru kita susun dengan biji-bijian. Misalkan anak-anak di rumah punya biji-bijian jagung, atau punya biji kacang hijau, atau punya biji kacang merah, boleh ya. Nanti silakan disusun. Disusun sesuai dengan sketsa gambar ini ya, yang rapi ya anak-anak ya. Nanti sudah lihat pekerjaannya, kemudian tugas hari ini juga mengerjakan di buku latihannya ya, buku PBT-nya. Silahkan dikumpulkan di Google Classroom atau kalau tidak bisa dikumpulkan di WA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tematik hari ini sudah selesai anak-anak ya. Jadi sudah berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat, selalu semangat dalam belajar. Kemudian anak-anak semoga bisa lebih mandiri ya. Jadi ketika waktunya belajar tidak harus nunggu untuk disuruh, harus sudah tahu waktunya untuk belajar, waktu untuk sholat, waktu untuk membantu. Jangan sampai nunggu disuruh dulu ya. Nah, alhamdulillah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Ustazah atau bertanya ke keluarga yang ada di rumah ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri dulu ya, anak-anak solih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.